Pernah ada segolongan orang dari kalangan kaum musyrik yang banyak membunuh dan banyak berbuat zina. Lalu mereka mendatangi Nabi dan berkata, "Sesungguhnya yang engkau katakan, maksudnya Al-Quran dan yang engkau serukan itu benar-benar baik. Sekiranya engkau menceritakan kepada kami bahwa apa yang telah kami perbuat ada kifaratnya atau penghapus dosanya, maka turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa sesemuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat-ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya, agar bertobat dan kembali kepadanya. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukannya, dan sekalipun banyaknya seperti buih air laut. Tidak benar menakwilkan ayat ini untuk pengertian selain tobat, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kembalilah kamu ke jalan Allah dan berserah dirilah sepenuhnya kepadanya. Segeralah bertobat dan mengerjakan amal soleh sebelum azab menimpamu. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adzab baghtatan wa antum la tashurun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ikutilah Al-Quran yang merupakan kitabullah yang terbaik dari kitab-kitab Allah lainnya yang pernah Dia turunkan kepada manusia sebelum datang siksa dari arah yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu sadari kedatangannya. Antakula nafsu ya hasrata ala ma paradtu fi jambillah wa in kuntu laminal syahirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Kelak di hari kiamat, orang yang berdosa merasa menyesal karena kelalaiannya hingga belum sempat bertobat dan kembali ke jalan Allah. Sehingga saat itu ia menginginkan seandainya saja dirinya termasuk orang-orang yang berbuat baik, ikhlas, lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang kulakukan selama di dunia hanyalah perbuatan memperolok-olok dan menghina agama Allah, bukan meyakininya dan bukan pula membenarkannya. Autaqula law anallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Autaqula hina taral adaba law anna li karotau wa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dia menginginkan seandainya dikembalikan hidup di dunia, tentulah dia akan berbuat kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, semua penghuni neraka dapat melihat kedudukannya di surga sekiranya dia beriman. Dia mengatakan, sekiranya saja Allah memberiku petunjuk, maka hal itu menjadi penyesalan yang berat baginya. Dan semua penduduk surga dapat melihat tempatnya di neraka sekiranya dia kafir. Ia mengatakan, seandainya Allah tidak memberiku petunjuk, maka hal itu menjadi rasa syukur baginya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah orang-orang yang berdosa menginginkan agar dapat dikembalikan ke dunia, dan mereka menyesal karena tidak membenarkan ayat-ayat Allah dan tidak mengikuti rasul-rasulnya. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha
wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya, dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Telah datang kepadamu, hai hamba yang menyesali apa yang telah dilakukannya, ayat-ayatku ketika kamu di dunia, dan semua alasanku telah ditegakkan terhadap diriku, tetapi kamu mendustakannya dan bersikap sombong, tidak mau mengikutinya. Bahkan kamu menjadi seorang yang kafir dan ingkar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian di hari kiamat, bahwa pada hari itu tampak hitam legamlah wajah sebagian dari mereka, dan wajah sebagian yang lain kelihatan putih bersinar. Mereka yang berwajah hitam legam terdiri dari orang-orang yang berpecah belah dan selalu bergelisah pendapat, sedangkan mereka yang berwajah putih bersinar adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'alallahi wujuhum muswadatun 'alaisa fi jahannam maswalil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri, yang menolak dakwah pada hari kiamat wajahnya hitam disebabkan kedustaan mereka dan apa yang mereka buat-buat terhadap Allah. Mereka menganggap bahwa Allah mempunyai sekutu dan putra. Bukankah neraka jahanam itu cukup sebagai penjara dan tempat kembali mereka? Dan di dalamnya mereka mendapat kehinaan dan kerendahan disebabkan kesombongan dan keangkuhan mereka, serta menolak, tidak mau mengikuti kebenaran. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sombong dihimpunkan pada hari kiamat dalam bentuk yang mirip dengan semut yang paling kecil, tetapi berupa manusia. Mereka diliputi oleh semua kehinaan hingga dimasukkanlah mereka ke dalam penjara neraka, dalam sebuah lembah yang dikenal dengan nama Bulis, yaitu penjara yang terbuat dari api neraka. Mereka diberi minuman perasan keringat ahli neraka dan tinatul khabar, keringat penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Wa yunazzillahu alladhina taqaw bimafajatihim la yamassuhumussu wa lahum yahjanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Sebaliknya dari orang-orang yang berwajah hitam, itu adalah orang-orang takwa yang tunduk berserah diri kepada syariat Islam. Mereka sama sekali tidak disentuh oleh azab Allah di akhirat nanti. Sebaliknya mereka meraih kemenangan atas kesabarannya ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.